Hai, Story Lover. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan menguji batas moral, menguak ambisi tersembunyi, dan mempertanyakan arti sejati sebuah kemenangan. Lupakan sejenak kisah dongeng tentang pangeran dan putri. Kali ini, akan berbicara tentang Luna, seorang gadis dari balik gang sempit Jakarta yang berani menatap tahta seorang konglomerat. Ia tak punya apa-apa selain kecantikan, kecerdasan, dan tekad baja untuk melarikan diri dari kemiskinan. Bayangkan ini, sebuah pernikahan sempurna, harta melimpah, dan reputasi tanpa celah. Itulah hidup Bram dan Arini. Namun, di antara kilau berlian dan tawa riang, ada celah tak terlihat yang siap ditembus. Luna, si kupu-kupu malam dari keluarga miskin, melihat celah itu. Dengan tatapan pertamanya pada Bram di kafe kecil, ia tahu, inilah panggungnya. Ia bukan sekadar barista. Ia adalah sang penakluk. Apakah Anda siap untuk menyaksikan bagaimana jaring-jaring pesona dirajut? Bagaimana rahasia terlarang menari di balik senja? Dan bagaimana badai pengkhianatan akhirnya terungkap, mengubah segalanya? Saksikan kisah Luna yang berani merobohkan istana kebahagiaan demi mimpinya sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang perselingkuhan. Ini adalah epik perebutan tahta, harga diri, dan pertarungan paling sengit antara cinta, nafsu, dan ambisi. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat Anda mempertanyakan segalanya. Mari kita mulai. Di balik gemerlap lampu kota metropolitan, di antara gudang-gedang pencakar langit yang angkuh menjulang, tegaklah sebuah istana kebahagiaan yang sempurna. Penghuninya adalah Bramantio Adiwangsa, seorang konglomerat muda dengan kekayaan tak terhingga, dan istrinya, Arini Wiratama, seorang wanita anggun dari keluarga terpandang. Mereka adalah cerminan kemapanan, cinta yang tak tergoyahkan, dan simbol kesuksesan yang diidamkan banyak orang. Setiap kemunculan mereka di akora-akora sosial adalah sebuah pernyataan, sebuah tontonan kemesraan, dan kemakmuran yang membuat mata terpaku. Rumah tangga mereka adalah potret sempurna sebuah dongeng modern, dihiasi tawa riang kedua putra mereka, dan reputasi tanpa celah. Namun, di antara hiruk-pikuk jalanan ibu kota, di sebuah permukiman padat yang berbanding terbalik dengan kemewahan, Bram, hiduplah seorang gadis bernama Luna. Ia terlahir dari keluarga yang serba kekurangan, di mana mimpi seringkali tergilas oleh kerasnya kenyataan hidup. Sejak kecil, Luna telah akrab dengan bau anyir sampah, bampalan asap kendaraan, dan dinding di reot yang menjadi saksi bisu perjuangan hidup. Ia menyaksikan bagaimana orang tuanya banting tulang hanya untuk menyambung hidup, dan ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah berakhir seperti itu. Luna memiliki kecantikan alami yang menawan, sebuah anugerah yang ia sadari bisa menjadi senjatanya. Namun, lebih dari sekadar rupa, ia memiliki ambisi yang membara, sebuah tekad baja untuk melarikan diri dari kemiskinan yang menjeratnya. Ia sering menatap langit malam dari atap rumahnya yang sempit, membayangkan kehidupan lain, kehidupan yang ia lihat di mayala-mayala, gaya hidup yang kadang ia temukan terbuang. Di sana, ia melihat foto-foto Bram dan Arini, pasangan sempurna yang memiliki segalanya. Gumpalan iri hati bercampur dengan tekad kuat mengendap di hatinya. Suatu hari, bisiknya pada bintang-bintang, "Aku akan memiliki itu semua." Ia mulai merancang strategi dalam benaknya, mempelajari setiap celah, setiap kemungkinan. Luna percaya bahwa dunia adalah sebuah panggung, dan ia akan memainkan perannya dengan sempurna untuk mencapai apa yang ia inginkan. Ia adalah kupu-kupu yang baru lahir dari kepompong kemiskinan, siap terbang tinggi menuju cahaya, bahkan jika itu berarti harus membakar sayap orang lain. Bram adalah targetnya, dan Arini adalah penghalang yang harus disingkirkan. Pertunjukan ini baru akan dimulai. Luna, dengan tangan yang cekatan dan senyum yang tak pernah pudar, adalah seorang barista di kafe kecil yang ramai. Pekerjaan ini adalah jembatan baginya untuk melihat dunia lain, dunia yang selama ini hanya ia impikan. Setiap pagi, ia berangkat dari rumahnya yang sempit, melewati gang-gang becek, dan tiba di kafe dengan penampilan sempurna. Seolah tak ada jejak kesulitan hidup yang menempel padanya. Ia mempelajari setiap pelanggan,
mencari celah, mengamati suatu sore yang biasa. Suara lonceng di pintu kafe berdering, mengumumkan kedatangan seorang pria yang segera menarik perhatian Luna, bukan hanya setelan jasnya yang mahal atau arloji berkilau di pergelangan tangannya, tetapi aura kekuasaan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Pria itu adalah Bramantyo Adiwangsa, sosok yang selama ini hanya ia lihat di lembaran mayala-mayala berkilau. Jantung Luna berdebar kencang. Sebuah firasat kuat mengatakan, inilah kesempatan yang ia tunggu. Bram berjalan menuju konter. Tatapannya menyapu sekeliling kafe, hingga akhirnya berhenti pada Luna. Ada kelelahan samar di matanya. Di balik ketegasan, seorang pebisnis ulung. Ia memesan americano tanpa gula, suaranya tenang dan berwibawa. Luna, dengan senyum paling menawan yang ia miliki, menerima pesanan itu. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berhasil menyembunyikannya dengan sempurna di balik senyum profesionalnya. Saat Luna menyajikan kopi itu, tangan mereka bersentuhan sebentar. Percikan tak terduga menjalari kulit Bram, seolah ada magnet tak kasat mata yang menariknya. Tatapan Bram terpaku pada mata Luna, yang memancarkan kecerdasan dan sedikit misteri. Luna membalas tatapan itu dengan tatapan yang tulus, namun jauh. Di lubuk hatinya, ia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Ia melihat sedikit celah, sebuah kerentanan dalam diri Bram yang tersembunyi di balik kesempurnaannya sejak hari itu. Kafe kecil Luna seolah menjadi pemberhentian wajib bagi Bram. Awalnya, ia datang dengan alasan pekerjaan, sesekali mengadakan pertemuan singkat. Namun, perlahan tapi pasti, alasannya berubah. Kunjungan-kunjungan itu menjadi lebih sering, lebih pribadi, dan selalu diakhiri dengan Bram memesan kopi langsung dari Luna. Ia bahkan sering memilih tempat duduk yang dekat dengan konter, mengamati Luna bekerja. Sesekali melontarkan pertanyaan ringan tentang harinya atau tentang cita-citanya. Luna dengan cerdik memanfaatkan setiap kesempatan ini untuk menanamkan benih ketertarikan. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah terang-terangin menggoda. Ayah ada di sana, menjadi pendengar yang baik, pemberi senyum yang tulus. Ia tahu, Bram butuh seseorang yang bisa diajak bicara tanpa beban. Seseorang yang tidak menghakiminya, atau memiliki ekspektasi tinggi padanya. Ia sering mendengar Bram berbicara di telepon tentang tekanan bisnisnya, tentang betapa sepinya puncak. Keseksi, Luna melihat itu sebagai kesempatan untuk menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan. Aleh kecion, empati, dan pengertian tulus. Ia menjadi oasis bagi Bram, tempat ia bisa bernapas lega dari segala tuntutan hidupnya yang serba teratur. Perlahan, Bram mulai merasakan kenyamanan yang berbeda di sisi Luna. Sesuatu yang ia akui mulai sulit ia temukan dalam rutinitas rumah tangganya yang terlalu sempurna. Ia menemukan Luna sebagai sosok yang segar, apa adanya, dan mampu membuatnya tersenyum lepas. Sebuah sensasi yang sudah lama ia rindukan. Luna tahu, ini bukan sekadar tentang kopi yang ia sajikan. Ini tentang koneksi emosional yang ia ciptakan. Ia adalah pelabuhan kecil yang tenang di tengah badai kehidupan Bram yang serba cepat. Setiap tatapan, setiap senhom, setiap percakapan singkat adalah bagian dari rencana besar Luna untuk menaklukkan hati sang konglomerat. Luna adalah seorang ahli strategi yang ulung, lebih dari sekadar gadis cantik yang beruntung. Ia tahu bahwa untuk memikat seorang pria sekaliber Bram, kecantikan saja tidak akan cukup. Ia harus menawarkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ditemukan Bram dalam kehidupannya, yang sempurna namun mungkin terasa hampa. Ia mulai mempelajari kebiasaan Bram, pola bicaranya, bahkan raut wajahnya saat sedang berpikir keras. Setiap detail menjadi informasi berharga. Ia bukan wanita yang agresif atau terlalu blak-blakan. Justru sebaliknya, ia sangat halus, nyaris tak terlihat dalam setiap langkahnya. Ia menggunakan kecerdasannya untuk menjadi pendengar yang ulung. Seorang empati alami yang mampu memahami tanpa banyak bertanya. Ia menciptakan aura nyaman di sekelilingnya, membuat Bram merasa aman
untuk membuka diri, sesuatu yang mungkin tidak ia rasakan di rumahnya. Ketika Bram mulai berbagi cerita tentang tekanan di kantornya, tentang ekspektasi yang tinggi dari para pemegang saham, atau tentang malam-malam tanpa tidur karena proyek besar, Luna selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menyela, hanya sesekali mengangguk atau memberikan gumaman pengertian yang tulus. Ia membiarkan Bram berbicara, meluapkan segala bebannya. Kemudian, ia akan memberikan tanggapan yang bijaksana, bukan berupa nasihat langsung, melainkan berupa kalimat-kalimat yang merangsang Bram untuk berpikir, atau sekadar memberikan perspektif baru. Seberat apapun beban di pundak Anda, Pak Bram, saya yakin Anda selalu punya cara untuk mengatasinya. Anda adalah orang yang kuat dan hebat, ujarnya suatu kali. Dan Bram merasakan kehangatan yang tak biasa di dadanya. Sebuah validasi yang jarang ia dapatkan. Ia juga tahu bagaimana menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Tawa Luna yang renyah dan tulus selalu berhasil membuat Bram tersenyum, bahkan di hari-hari terberatnya. Tawa Arini yang lebih formal, terkontrol, dan jarang meledak-ledak, kini terasa kontras dengan tawa Luna yang lepas. Luna mengajaknya keluar dari kekakuan yang selama ini mengikatnya. Luna juga pintar dalam memberikan pujian yang tidak terasa berlebihan. Pujian yang menyentuh hati. Ia memuji kecerdasan Bram, keteguhannya dalam menghadapi masalah, dan bahkan selera berpakaiannya. Pujian-pujian itu terasa tulus di telinga Bram, seolah Luna benar-benar melihat dan menghargai dirinya, bukan hanya statusnya atau kekayaannya. Sengaja menciptakan momen-momen kecil yang intim, seperti saat ia tak sengaja menyentuh tangan Bram, saat mengembalikan kembalian, atau saat ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ketika mereka sedang berbicara. Menciptakan ilusi kedekatan yang tak disengaja. Gerakan-gerakan halus ini mengirimkan sinyal yang tak terucap, sebuah undangan ke kedekatan yang lebih personal. Seiring waktu, Bram mulai menyadari bahwa ia lebih sering memikirkan Luna daripada yang seharusnya. Kafe kecil itu bukan lagi hanya tempat membeli kopi. Itu adalah tempat ia bisa bernapas lega, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa beban. Luna telah menjadi oasisnya di tengah padang gurun kesempurnaan yang ia tinggali. Ia bahkan mulai menceritakan hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada Arini. Hal-hal yang lebih pribadi, lebih rentan, seperti impian-impian masa kecilnya yang belum tercapai atau ketakutannya akan kegagalan. Luna mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi, membuat Bram merasa sepenuhnya diterima dan dipahami. Luna juga memastikan penampilannya selalu menarik tanpa terlihat berlebihan. Ia sering mengenakan pakaian sederhana, namun pas di tubuh, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan anggun. Rambutnya selalu tertata rapi, dan aroma parfumnya samar namun memikat, meninggalkan jejak yang sulit dilupakan di benak Bram. Semua ini adalah bagian dari jaring-jaring pesona Luna yang tak terlihat, sebuah jebakan lembut yang perlahan tapi pasti menjerat Bram, menariknya semakin dalam ke dalam dunianya. Jaring-jaring pesona yang dirajut Luna dengan hati-hati kini mulai berbuah manis. Hubungan Bram dan Luna tak lagi terbatas pada jam kerja di kafe. Mereka mulai merencanakan pertemuan rahasia di tempat-tempat yang jauh dari sorot mata publik dan telinggo-telingga gosip. Senja menjadi saksi bisu awal mula hubungan terlarang mereka. Sebuah babak baru dalam permainan yang telah Luna mulai, di mana cahaya temaram menyembunyikan wajah mereka dari pandangan orang lain. Bram akan memesan meja di sudut paling pribadi, memastikan privasi mereka terjaga. Di sana, mereka akan berbicara berjam-jam, membahas segala hal mulai dari bisnis hingga impian pribadi. Seolah dunia hanya milik berdua, terlepas dari segala kewajiban dan tanggung jawab di luar sana. Luna sangat lihai dalam beradaptasi. Ia belajar dengan cepat tentang dunia Bram, tentang etiket sosialita, tentang selera musik dan seni yang disukai Bram. Ia bahkan membaca buku-buku yang direkomendasikan Bram, sehingga obrolan mereka selalu mengalir dan menarik Bram merasa Luna adalah wanita yang cerdas,
yang bisa diajak berbicara tentang apapun, bukan sekadar pelengkap visual. Perjalanan singkat keluar kota menjadi alasan favorit mereka. Bram akan mengklaim urusan bisnis mendadak kepada Arini, dan Luna akan ikut serta menyamar sebagai asisten atau rekan kerja. Di sana, di tempat-tempat asing yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka, ikatan di antara mereka tumbuh semakin kuat, semakin tak terpisahkan, menjauh dari bayangan kesempurnaan Arini. Malam-malam panjang di hotel-hotel bintang 5, di mana tawa dan bisikan rahasia mengisi keheningan. Bram merasa bebas, tidak terbebani oleh gelar dan statusnya. Di sisi Luna, ia bisa menjadi pria biasa yang jatuh cinta, yang mendambakan kebahagiaan sederhana, sebuah kebebasan yang tidak ia rasakan dalam sangkar emasnya. Luna memeluknya, membiarkannya bersandar, menjadi sandaran emosional yang selama ini ia cari. Hadiah-hadiah mewah mulai berdatangan untuk Luna. Tas-tas desainer, perhiasan berkilau, gaun-gaun indah yang dulu hanya bisa ia lihat di majalah. Luna menerima semuanya dengan anggun, namun tak pernah terlihat serakah. Ia selalu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus, membuat Bram merasa senang, bisa memberinya kebahagiaan, merasakan validasi dari kemampuannya untuk memberi. Arini, di sisi lain, terlalu sibuk dengan kegiatan sosialnya, mengurus anak-anak, dan mengelola berbagai acara amal. Ia adalah istri sempurna, ibu teladan, dan pilar masyarakat yang aktif. Kesempurnaan itu, ironisnya, membuatnya buta terhadap perubahan kecil yang terjadi pada suaminya. Terlalu percaya pada pondasi hubungan mereka. Ada keyonggelan kecil yang mulai muncul. Bram sering pulang larut malam dengan alasan rapat, mendadak, atau ada klien penting. Ponselnya yang dulu sering tergeletak bebas, kini tak pernah jauh dari genggaman. Ia bahkan mulai sering mengenakan parfum yang berbeda, aroma yang lebih manis dan lembut. Namun, Arini selalu mencari pembenaran, menganggapnya sebagai tekanan pekerjaan. Luna tahu ia sedang bermain api, namun ia tidak gentar. Setiap hadiah yang ia terima, setiap senyum yang Bram berikan padanya, adalah bukti bahwa rencananya berjalan. Dan baik, ia semakin yakin bahwa ia akan berhasil merebut posisi yang selama ini ia idamkan. Rahasia itu, yang tersimpan rapat di balik senja, akan segera terkuak dan mengguncang dunia mereka. Namun, kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan di bawah karpet kemewahan, seperti bom waktu yang terus berdetak. Rahasia Bram dan Luna sudah mendekati titik ledaknya. Insting seorang istri yang mencintai, meski sesaat terlelap akan terbangun dan menyadari adanya kejanggalan. Meskipun ia berusaha menampiknya, Arini, yang selama ini terlalu sibuk dengan dunia sosial dan anak-anaknya, mulai merasakan firasat yang tak menyenangkan. Sebuah kegelisahan halus yang menusuk hatinya setiap kali Bram pulang terlambat, atau setiap kali ia melihat sorot mata suaminya yang terkadang menerawang. Seolah ada rahasia yang tersimpan di sana. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi kegelisahan itu semakin kuat. Malam itu, saat Arini membereskan jas kerja Bram yang tergeletak di kursi, sesuatu jatuh dari saku dalam jas tersebut. Sebuah tanda terima pembayaran dari butik perhiasan ternama dengan jumlah yang fantastis. Jantung Arini berdegup kencang. Ia tahu Bram jarang sekali membeli perhiasan untuknya tanpa peringatan, apalagi dengan harga semahal itu. Tenggen. Gemetar, Arini membalikan tanda terima itu, dan nama pembeli tertera jelas. Di sana, Luna Paramita. Dunia Arini seolah runtuh dalam sekejap. Nama itu yang ia dengar samar-samar dari obrolan Bram tentang barista di kafe langganannya, kini menjadi pisau yang menusuk jantungnya. Sebuah kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia hindari. Kemarahan yang selama ini tertahan, kesedihan yang terkubur, meledak menjadi badai emosi. Arini menunggu Bram pulang. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang menusuk. Ketika Bram akhirnya masuk ke rumah, ia disambut oleh tatapan mata Arini yang penuh amarah dan air mata yang berlinang. Sebuah pemandangan yang tak pernah Bram bayangkan. Konfrontasi itu pecah. Arini melemparkan tanda terima itu ke hadapan Bram. Suaranya bergetar menahan tangis. "Siapa Luna ini?
Bram, apa artinya ini? Bram terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba mencari alasan, mencoba mengelak, namun sorot mata Arini yang terluka membuatnya tak berdaya. Ia tahu ia tertangkap basah. Dengan suara berbisik, penuh penyesalan yang tidak meyakinkan. Bram akhirnya mengakui hubungannya dengan Luna. Ia menyebutnya sebagai kesalahan. Hilaf, pelarian dari tekanan hidup. Ia berjanji akan mengakhirinya. Memohon maaf berulang kali, mencoba meraih tangan Arini yang menepisnya dengan kasar. Namun, ada keraguan yang jelas dalam nada suaranya. Sebuah ketidakmampuan untuk benar-benar melepaskan Luna. Arini merasakan itu. Merasakan bahwa pengakuan dan penyesalan Bram hanyalah topeng semata. Luna yang telah mendengar kabar tentang konfrontasi itu dari Bram, justru melihatnya sebagai celah. Ia tahu bahwa pengakuan itu, meskipun menyakitkan bagi Arini, justru memperkuat posisinya di mata Bram. Ia telah berhasil masuk ke dalam kehidupan pria itu, bahkan sampai ke titik di mana Bram berani mengakui dirinya. Kini, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Arini dengan hati yang hancur, bersumpah untuk mempertahankan keluarganya. Sementara Luna, dengan keyakinan yang semakin besar, siap melangkah lebih jauh, menjadikan badai yang terungkap ini sebagai jembatan menuju tahta yang ia dambakan. Kabar perselingkuhan Bramantio Adiwangsa dengan seorang barista bernama Luna Paramita menyebar seperti api di padang rumput kering di kalangan sosialita. Bisik-bisik menjadi gosip, gosip menjadi pemberitaan utama di media gosip daring dan majalah hiburan. Nama Arini yang selalu identik dengan kesempurnaan kini dikaitkan dengan skandal, sebuah noda hitam yang tak pernah ia sangka. Arini yang selama ini menjunjung tinggi nama baik keluarganya, merasa harga dirinya diinjak-injak. Dukangendare, keluarga besarnya yang terpandang, terutama dari ayahnya yang seorang tokoh masyarakat, mengalir deras. Mereka mendesak Arini untuk mengambil tindakan tegas, menuntut Bram untuk mengakhiri hubungannya dengan Luna dan kembali ke jalan yang benar. Harga diri keluarga adalah taruhannya. Namun Bram yang telah terjerat terlalu dalam oleh pesona Luna, hatinya telah terbagi dan ia merasa tak bisa lagi hidup tanpa Luna. Ia berargumen bahwa kebahagiaannya bersama Arini sudah lama pudar dan Luna memberinya semangat hidup yang baru. Argumen itu tentu saja membuat Arini semakin terluka dan marah, merasa dikhianati dan diremehkan. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Ini bukan lagi hanya tentang perebutan hati seorang pria. Ini adalah tentang perebutan harga diri, status sosial, dan yang tak kalah penting, harta gono gini. Arini dan keluarganya menunjuk pengacara terbaik, bersiap untuk pertempuran hukum yang panjang dan melelahkan. Sebuah perang yang menguras segalanya. Luna, yang kini merasa memiliki Bram sepenuhnya, tidak gentar. Ia bahkan mulai tampil lebih percaya diri di depan publik. Ia muncul di akara-kora sosial kecil bersama Bram, seolah menantang Arini dan seluruh masyarakat. Senyumnya lebih lebar, tatapannya lebih berani, seolah ia ingin menunjukkan kepada dunia siapa pemenangnya yang sesungguhnya. Ada kalanya, ia sengaja berpapasan dengan Arini di pusat perbelanjaan mewah, dengan senyum tipis di bibirnya, seolah menikmati penderitaan yang ia ciptakan. Ia tahu itu adalah tindakan provokatif, namun ia merasa berhak atas kemenangannya. Seolah semua perjuangannya di masa lalu kini terbayar lunas. Media semakin gencar memberitakan drama ini. Setiap gerakan Arini dan Luna diamati. Setiap pernyataan Bram dianalisis. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang bersimpati kepada Arini dan mereka yang penasaran dengan keberanian Luna. Ada pula yang diam-diam mengagumi ketegasannya. Arini, meski hancur, mencoba mempertahankan martabatnya. Ia tidak pernah mencerca Luna di depan umum. Ia hanya fokus pada proses hukum dan memastikan hak-hak anak-anaknya terlindungi. Ia tahu bahwa harga diri lebih berharga daripada beradu mulut dengan wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Tekanan publik dan keluarga semakin membuat Bram terhimpit. Ia mencintai anak-anaknya, dan ia tidak ingin melihat mereka terluka. Namun, ia juga merasa tidak sanggup melepaskan Luna.
Ia merasa terjebak di antara dua dunia, di antara kewajiban dan hasrat yang tak terbendung. Pada akhirnya, palu hakim diketuk. Perceraian Bram dan Arini resmi dikabulkan. Ini adalah akhir dari sebuah era dan awal dari era baru bagi Bram dan Luna. Luna kini telah resmi menjadi Nyonya Adiwangsa, tinggal di istana yang dulu ditempati Arini, mengenakan perhiasan yang lebih berkilau dan menjalani hidup serba mewah yang selalu ia impikan. Foto-foto mereka berdua, Bram dan Luna, kini sering bertebaran di majalah-majalah gaya hidup, menampilkan mereka sebagai pasangan bahagia yang memulai babak baru. Namun, di balik senyum kemenangannya, apakah Luna benar-benar merasakan kebahagiaan sejati? Atau adakah bayangan Arini dan tatapan menghakimi dari masyarakat yang selalu mengikutinya, mengubah kemenangannya menjadi sesuatu yang pahit? Sebuah kemenangan yang terasa hampa dan kesepian di puncak kemewahan,